Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Akhir-akhir ini media-media sosial dan media-media masa kita banyak menyorot sosok Annisa Sabian. Betapa tokoh idola itu ternyata telah mengecewakan kita, dalam artian aibnya terbongkar, sesuatu yang semestinya tidak boleh diketahui oleh publik malah diketahui secara umum. Sebagian di antara kita tentu saja menghujat, dan sebagian di antara kita membelanya, tetapi baik yang menghujat maupun yang membela, sesungguhnya ini adalah wujud dari kekecewaan kita yang luar biasa terhadap simbol-simbol moral yang ada di Indonesia. Ternyata tampilan luar sekedar pencitraan, ternyata apa yang dilakukan oleh idola kita ternyata juga dilakukan oleh orang-orang lain yang moralnya dipertanyakan. Semua gejolak dan rasa sakit hati kita itu tertumpah, dan kita lupa bahwasannya sesungguhnya kita pun mungkin saja melakukan hal yang sama dengan idola kita itu, dan kita pun lupa sesungguhnya bahwa yang kita idolakan itu sebenarnya adalah manusia biasa yang sama seperti kita, yang memiliki pertahanan moral yang juga sama seperti kita. Tetapi kita mengabaikan itu semua karena kita sudah tangguh mengidolakannya. Baraya, saya pengen tekankan bahwa menjadi orang baik itu jauh lebih mudah daripada menjadi orang jahat. Tetapi menjadi figur yang baik itu jauh lebih susah daripada menjadi figur yang jahat. Karena ketika kita menjadi figur yang jahat, orang-orang akan berusaha memaklumi apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menjadi orang baik, kita akan ditempelkan standar moralitas yang sedemikian tinggi sampai kita susah menggapainya, dan sampai orang-orang yang dibuatkan standarnya itu harus atau terpaksa menciptakan sebuah pencitraan. Ketika Ariel Peter Pan, Ariel Noah melakukan perselingkuhan, maka semua orang memakinya, tetapi orang akan segera memaafkannya. Ketika Nikita Mirzani misalkan tampil polos, tampil bugil, maka orang akan menghujatnya, tetapi tidak akan ada landasan moral apapun yang merasa tersakiti dari situ. Saat Giselle mempertontonkan aibnya sendiri, banyak di antara kita yang marah, banyak di antara kita yang menghujat, tetapi tidak ada satupun nilai-nilai moral yang kita miliki yang luntur. Bahkan ketika kita nonton berjamaah sekalipun. Tetapi jika yang melakukan itu adalah Annisa Sabian, atau yang melakukan itu adalah Agim, Mario Teguh, maka bukan hanya reputasi mereka yang diruntuhkan, tetapi nilai-nilai kepercayaan publik terhadap moralitas dan kebenaran. Inilah yang akhirnya membawa kita pada kegelisahan dan rasa sakit hati. Kenapa mereka berani melakukan hal-hal semacam itu? Kenapa mereka berani mengkhianati sanjungan dan pujian yang selama ini kita berikan kepada mereka? Nah, rasa sakit inilah yang akhirnya mendorong kita untuk mengalami krisis sanjungan, krisis panutan, bahwa kita selalu membutuhkan orang-orang yang bisa kita pegang untuk menjadi panutan, tetapi orang itu lagi-lagi jatuh. Inilah yang akhirnya membuat kita sakit hati. Baraya, orang dengan figur yang jahat itu susah jatuh, tetapi orang yang membawa figur-figur baik itu mudah sekali jatuh. Dan ketika mereka jatuh, yang dirugikan bukan sekedar reputasi mereka, tetapi pegangan hidup kita. Semisal ketika Mario Teguh jatuh reputasinya, kita pun kena imbasnya. Kita tidak lagi mendengarkan bacotan-bacotan yang inspiratif yang selama ini beliau tekankan. Ketika Agim dijatuhkan, orang-orang atau ustadz-ustadz yang baik hati yang menyampaikan ceramah dengan sisi-sisi yang dingin itu sekarang menjadi menghilang, tergantikan oleh ustadz-ustadz yang ceramahnya benar-benar membabi buta, sporadis, menyerang ke sana kemari dan membuat keonaran. Saat figur-figur moralis itu jatuh reputasinya, demikian pun dengan reputasi kebaikan. Dan akhirnya sekarang dan seterusnya akan semakin banyak orang-orang jahat yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Misal, ya saya memang selingkuh, ya memang saya adalah pelakor, tapi saya nggak munafik kayak orang seperti itu. Ya memang saya nggak ngerti iman, saya memang imannya sedikit, selama ini saya gini. Tetapi setidaknya saya nggak munafik, saya nggak jual keimanan untuk selangkangan. Nah, akhirnya akan banyak sekali orang-orang jahat atau orang-orang yang bermoral rendah yang akan mengejek dan kemudian membenarkan apa yang dia lakukan, karena menurut dia apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang buruk tetapi bukan kemunafikan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu udah membawa-bawa agama, kemudian kemunafikan pula. Betapa susahnya menjadi orang religius, bermoral, beragama di zaman yang penuh kehedonan seperti sekarang. Sekasar-kasarnya Baraya menghujat mereka, atau sekuat-kuatnya Baraya membela mereka, karena Baraya sakit hati terhadap apa yang telah mereka lakukan, yang telah membuat nilai-nilai moral yang selama ini kita pegang itu menjadi goyah. Mereka yang mengalaminya jauh lebih sakit.
Sesakit-sakitnya Baraya nonton apa yang mereka lakukan, Baraya masih bisa tidur lelap. Tetapi mungkin mereka merasakan rasa sakit hati yang luar biasa. Banyak di antara mereka yang benar-benar kehilangan pegangan. Bayangkan Baraya, reputasi jatuh di depan jutaan manusia. Reputasi baik jatuh di depan idolanya sendiri. Kalau Baraya merasakan hal yang sama, tentu saja Baraya bisa mengerti apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Rasa sakit hati, rasa malu dan kecewa yang jauh lebih besar daripada yang pernah dirasakan oleh para pembenci. Tetapi terserah apakah kekecewaan ini membuat Baraya menjadi pembelanya atau yang menghujatnya. Apapun itu, terserah Baraya. Dan terlepas dari itu semua, marilah kita berpikir setidaknya mereka sudah pernah berusaha untuk menjadi figur yang baik, menjadi sesuatu yang belum pernah kita coba selama ini. Mungkinkah seperti itu? Setidaknya mereka sudah pernah berupaya untuk menjadi orang baik dan memberikan contoh yang baik buat masyarakat. Dan sekarang saatnya kita berpikir untuk diri kita sendiri. Bisakah kita menerima inspirasi-inspirasi baik yang pernah mereka berikan kepada kita, lalu kita pelihara dan kita besarkan? Seandainya orang yang pernah memberikan inspirasi kebaikan itu sekarang sudah menjadi jahat, atau sudah mati, atau sudah menghilang, bisakah seperti itu? Tentu saja bisa, Baraya, karena kebaikan itu abadi, kebaikan itu sejati, kebaikan itu ada dimanapun meski orang yang pernah membawanya telah mati. Dan jadikanlah kebaikan itu sebagai jangkar untuk kehidupan kita, bukan orang yang pernah membawanya. Jadi kalau nanti ada Mario Teguh baru, kalau ada nanti Anissa Sabian baru dan lain sebagainya yang pernah memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi, kemudian karena satu hal mereka tersandung dan jatuh, kita tetap ada dalam kebaikan. Ya, itu saja Baraya, semoga menjadi renungan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.